Maka ketika beliau ditanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak baginda Rasulullah? Dijawab oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran, akhlak baginda Rasulullah adalah Al-Quran. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini, di tempat yang mulia dan di waktu yang sangat mulia, izinkan Al-Fakir berwasiat, berpesan untuk pribadi insyaallah kepada jamaah semua, termasuk kaum muslimin wal muslimat yang mendengarkan khutbah pada siang hari ini. Marilah kita senantiasa tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa kita menjaga istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah, sekaligus menjauhi larangan-larangan Allah, yaitu dengan senantiasa meluruskan iman yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iman yakin yang sahih, iman yakin yang mampu memproduksi amal-amal soleh, amal-amal kebajikan sebagai bekal hidup kita, baik di dunia yang sangat-sangat singkat ini, apalagi nanti di akhirat kehidupan yang sangat kekal. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang imannya mampu memproduksi amal-amal soleh, amal-amal kebajikan, mampu mewujudkan dengan keberaniannya, dengan iman yakin ya hak, untuk menyampaikan amar ma'ruf sekaligus nahi mungkar. Mereka itulah sebaik-baik makhluk, dan sebaik-baik makhluk adalah kita manusia di antara sekian miliar makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, hari ini kita masuk awal Rabiul Akhir. Izinkan juga Al-Fakir untuk sekilas sedikit merefleksi berkaitan dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal. Hadirin yang mulia,
Kalau kita hari ini jujur melihat fenomena kehidupan dunia ini secara umum, wabil khusus yang berkaitan dengan akhlak, maka tidak ada kata yang tepat kecuali semakin menurun, semakin merosot, semakin hancur, dan kata-kata yang semakna dengannya. Dan ini hakikatnya sudah ditunjukkan, sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 1, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sungguh semakin dekat hari perhitungan amal manusia. Sebelum hari perhitungan pasti akan kiamat, pasti akan terjadi kiamat. Tapi apa faktanya? Apa kata Allah? Kehidupan manusia semakin ghaflah, semakin lalai, jauh dari agama, jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini hadirin yang mulia, izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan hasil survei Al-Fakir dalam tesis. Dan ini bukan hoax, fakta yang Al-Fakir lihat sendiri, yang Al-Fakir wawancari sendiri. Berkaitan dengan tesis tersebut, Al-Fakir melaksanakan beberapa bulan survei di beberapa tempat penginapan di Jakarta Selatan, yang kelasnya kelas rendahan antara 200 sampai 300 ribu, 12 jam. Apa yang Fakir temukan di sana? Al-Fakir nongkrong, melihat langsung, menanyakan langsung. Pasangan muda-mudi setingkat anak-anak SLTA, mahasiswa, pasangan mereka. Dan saya yakin mereka bukan pasangan yang sah, bukan pasangan suami istri. Yang menakjubkan hadirin yang mulia, mereka jilbabnya panjang. Bahkan ada yang Al-Fakir ditanya, hafal 30 juz, hafal Quran 30 juz. Pertanyaannya, apa yang mereka lakukan di penginapan itu selama 12 jam? Ini berkaitan dengan survei Al-Fakir, pengaruh pendidikan akhlak terhadap kesalehan peserta anak didik di salah satu sekolah di Jakarta Selatan. Hari ini juga hadirin yang mulia, fakta membuktikan, mohon segala hormat, di lembaga-lembaga pendidikan termasuk pendidikan agama pesantren pun sekarang banyak kasus-kasus yang sangat memprihatinkan. Apa artinya hadirin yang mulia? Kita kehilangan figur panutan, baik dalam rumah tangga, lingkungan, masyarakat, bahkan dalam negara ini kita sudah kehilangan figur keteladanan. Sungguh sangat langka sekarang. Hari ini kita mencari figur, maka tidak ada jalan lain hadirin yang mulia, hadirkan dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, figur keteladanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diperintahkan untuk mengikuti beliau. Kalau kita ingin sukses di dunia akhirat, tidak ada jalan lain kecuali hanya mengikuti cara hidup baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Dan itu argumentasi Allah. Yang kedua, akhlak baginda Rasulullah digaransi oleh Allah. Allah sendiri yang menyanjung, Allah sendiri yang berikan statement, wa innaka la'ala khuluqun azim. Akhlak beliau sangat agung.
Ketika Siti Aisyah ditanya oleh seorang tabi'in berkait dengan akhlak baginda Rasulullah, beliau menjawab dengan singkat, cerdas. Karena kalau digambarkan bagaimana akhlaknya beliau, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 tahun, bahkan selama-lamanya tidak akan pernah yang mampu menggambarkan bagaimana profil baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika beliau ditanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, kaifa kana khuluqun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana akhlak baginda Rasulullah? Dijawab oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Khuluquhul Quran, akhlak baginda Rasulullah adalah Al-Quran. Kemana Al-Quran memberikan petunjuk, kesitulah baginda Rasulullah berjalan. Kemana Al-Quran memberikan perintah, memberikan larangan, baginda Rasulullah sami'na wa ata'na, mengikuti. Maka hadirin yang mulia, kita harus ada rasa keprihatinan bersama. Hancurnya akhlak manusia hari ini, khususnya subhanallah di negara kita, termasuk kebohongan, kepalsuan, kezaliman sudah menjadi barang lumrah, barang biasa. Maka Al-Quran sesungguhnya kalau kita mampu menerjemahkan dalam kehidupan kita, karena Allah sendiri menghendaki kita ini hidup sukses sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat, kita harus mampu melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar. Hari ini amal ma'ruf kita dengungkan, namun dengan segala hormat, hanya dengan amal ma'ruf maka hanya kenyamanan yang kita dapat. Tapi berhadapan dengan kezaliman, maka satu paket harus kita mampu melaksanakan amal ma'ruf sekaligus nahi mungkar di atas jalan yang benar. Tidak ada cara lain. Maka kalau ada seorang tokoh mengumandangkan revolusi akhlak, persis diturunkannya Rasulullah. Beliau diturunkan ke dunia ini pun untuk merevolusi akhlak secara global. Rasulullah turun di zaman jahiliyah, bukan berarti bodoh mereka. Hari itu, saat itu, periode itu, orde itu, ada 2 negara adik kuasa yang menguasai dunia. Mereka nggak bodoh. Persia salah satunya, yang kedua Romawi. 2 negara ini ketika itu menguasai dunia sebagai adik kuasa. Mereka bodoh? Enggak. Kebodohan mereka karena tidak ada tauhid la ilaha illallah dalam kehidupan mereka. Itu hakikat kejahilian mereka. Hari ini hadirin yang mulia, banyak ulama yang menyebutkan hari ini adalah jahiliyah modern. Jahiliyah modern, mudarrin, banyak kerusakan. Maka kalau kita kasihan sama diri kita, pada anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita harus punya keprihatinan bersama. Bagaimana agar bangsa ini tidak hancur? Akhlak, akhlakul karimah, rujukannya hanya satu sekarang, hanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau dinyatakan, beliau memberikan statement, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak.
Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak, yaitu akhlak yang mulia. Sekali lagi hari ini kita kehilangan, kita susah mencari figur-figur keteladanan dalam segala segi kehidupan. Kalau kita tidak nyadar hari ini, maka Al-Fakir yakin, tunggulah kehancuran, tunggulah kehancuran, tunggulah kehancuran. Fahuwa syarrun minhu, kata baginda Rasulullah. Hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, dan hari esok akan lebih buruk daripada hari ini. Dan itu bisa kita lihat secara global. Tidak saja di negara kita, hampir seluruh pelosok dunia. Dalam hal-hal yang paling prinsip, semakin buruk dari kacamata iman kita. Hadirin yang mulia, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan negara kita, mencari sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita tetap mengacu pada figur baginda Rasulullah sebagai keteladanan dalam segala hal kehidupan kita. Mudah-mudahan kita mampu menjawab tantangan zaman ini dengan kita membawa anak istri kita dan orang-orang yang kita cintai hidup di atas jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita memohon pada Allah, hidup yang singkat ini kita mampu mengisi dengan kebajikan-kebajikan dan amal soleh, dan kita berharap dan mohon kepada Allah agar kita diakhiri hidup ini dalam kondisi husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim, waj'alna wa iyyakum minal faizin amin, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadina laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا، ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. ثم أقم الصلاة.